Di sini ada Pak Saifuddin Ibrahim, salah seorang pendeta kebanggaan umat Kristiani, teman-teman, seorang murtadin ya, yang sangat Saya fenomenal dengan kebanggaan anak-anak saya, kebanggaan orang Islam juga karena bisa. enggak, gue nggak bangga sama lu. Sepakati tema dulu lah. Ya terserah lah, apa yang Abi Saifuddin kuasai, saya ngikut aja. Saya menguasai apa saja. Oke, kalau gitu saya tantang Abi Saifuddin menunjukkan transmisi kitab suci. Nggak usah. Ah, ya udah. Saya percaya dengan Al-Quran dan percaya dengan Ya udah. Alkitab. Ya udah, kalau gitu tema apa? Ditantang malah katanya bisa menguasai apa aja, diajak membahas Ya transmisi apa kitab saja, suci. apa saja. Ya Saya udah, nggak transmisi mau kitab suci. Ngomong transisi. Bentar. Bukan transmisi, transmisi. Mari bacain. Kecuali dia tidak mengakui kalau dia nggak paham Bible, ya. Karena saya lebih paham Bible dari Pak Saifuddin nih, Pak Saifuddin nih ya. Wah, mulai ya. Enggak. Canda. Nanti saya Saifuddin. Saya rusak nanti. Ih, Kamu rusak, senang kan rusak. kalau saya damai berbicara atau? Iya, kan saya begitu. keceplosan, namanya juga. Keceplosan. Habis Iya kan, karena kita kebiasaan. nanti. Berarti Habis kamu apa? suka saya menghina terus. Janganlah, diakui berarti Anda menghina terus. Oh, saya memang harus. Tuh Bang Abot, jangan jadi kayak Pak Saifuddin ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelogat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Mu'alaf Jai, dan para pelogat Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun, atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bagaimana Tuhannya umat Islam? Maka Islam dengan para nabi terdahulu itu sama cara berkeyakinannya, mengimani Tuhan transenden yang memiliki sifat kemahaan satu-satunya dan memiliki aturan-aturan yang ikut. Maka itu definisi Islam, Muslim. Oh, karena itu Tuhannya tidak kelihatan, berarti dia Muslim gitu kan, sambil kesimpulannya. Kenapa diambil kesimpulan itu? Padahal saya banyak memberikan ini loh barusan. Saya bisa membuktikan nabi-nabi terdahulu Tuhannya transenden, Tuhannya beyond logic, Tuhannya mencakupi segala sesuatu, bukan berarti ada di mana-mana. Nanti di dalam septic tank ada Tuhan lagi. Tapi Tuhannya itu Tuhan yang melingkupi segala sesuatu, yang menaungi segala sesuatu. Tuhannya memiliki sifat kemahaan dan bukan manusia.
Tuhan para nabi. Bantah saya kalau bisa. Maka umat Islam begitu. Maka esensi Islam itu adalah seperti itu. Menuhankan Tuhan satu-satunya yang transenden lah. Atau laisa kamitslihi syai'un. Transenden itu bahasa ilmiahnya. Bahasa Arabnya laisa kamitslihi syai'un. Maka esensi itu artinya itu esensi Islam, Bang. Islam, esensi Islam. Ya, berarti esensi dari anggapan Islam seperti itu soal konsep. Bukan anggapan Islam, memang esensi Islam begitu. Kan Ya, kita bicara etimologi, terminologi, dan esensial, Bang. Makna terminologi Islam itu saya sudah jelaskan tadi. Berarti- Islam itu artinya tunduk dan patuh, dari kata salim, aslam, muslim. Ya, itu kan berarti orang-orang yang patuh kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, itu orang Islam. Muslim dia, karena dia patuh kepada Tuhan itu. Pertanyaan saya, apakah Yeshua HaMashiach adalah seorang yang penantang Tuhan satu-satunya yang benar? Dia menantang Tuhan satu-satunya yang benar atau justru mematuhi Tuhan itu? Ya kalau dia patuh berarti dia Islam. Kalau dia menantang berarti dia kafir. Itu aja sebenarnya, simpel banget diskusi kita. Karena kafir artinya menolak, menolak, menutup diri. Kalau Yeshua masih adalah orang yang mengikuti Tuhan alam semesta, seperti yang dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa, segala yang kulakukan adalah perintah apa darinya, karena dia yang mengutus aku, dialah yang banyak tuh dari begitu, Bapak lebih besar dari aku, dan bla bla bla, segala macam. Maka dia Islam. Ya, makasih Kak, saya sudah disuruh keluar sama Kakak. Oke, salam buat kakaknya ya, biar tambah pinter. Bilang, jangan takut membahas agama dengan Unirifa. Iya, makasih Takutlah banyak. ketika anti membahas agama, justru berbahaya buat keimanan karena tidak mau mempelajarinya secara ilmiah. Belajar secara ilmiah. Ya, salam buat kakaknya. Ya, makasih Kak. Sama-sama. Ya, teman-teman, itu dia. Ayo kita masuk ke ranah ilmiah, diskusi tentang teologi. Jangan takut. Kenapa? Karena memang manusia itu harus memiliki kaidah. Kalau tidak memiliki kaidah, nanti ODGJ dianggap profesor lagi, ya. Kalau dengan saya jangan takut jadi cerdas. Kenapa? Karena saya sendiri ingin jadi cerdas. Maka saya ngobrol dengan orang-orang itu bisa mengeksplor kecerdasan saya, justru bisa atau mengambil kecerdasan orang lain gitu. Ini siapa sih yang ngundang-ngundang aku? Jadi gitu teman-teman ya. Ini aku tadi mau nge-gym loh. Ya, aku mau nge-gym tapi karena hari hujan ya. Btw naik ojek jadi becek, aku nggak pergi nge-gym. Jadi aku pikir ya lebih baik aku luangkan waktu lah untuk menjawab pertanyaan teman-teman muslim. Ya alhamdulillah tadi ada 2 teman kita. Mudah-mudahan mereka tercerahkan. Kalaupun mereka menolak kebenaran yang tak terbantahkan dengan akal dan hati mereka, yaitu mereka kafir. Sudah sampailah kepada mereka dan mereka tolak, ya berhaklah mereka atas neraka jahanam. Tapi ketika mereka merenungkan, memikirkan dan kemudian belajar, insya Allah mereka akan selamat menuju kepada dinul haq, yaitu Islam. Tugas saya hanya menyampaikan kok, bukan memaksakan. Ya, dengan baju pink saya yang tidak di endorse ini, kalian ya Blackpink, lihat ya Blackpink ya. Artinya saya adalah seorang perempuan yang memiliki selera dalam berpakaian. Artinya saya normal ya, kecuali kalian lihat nih, ini berikat seperti ini, berarti saya ODGJ itu. Menunjukkan bahwa saya normal, saya masih memiliki nilai estetik dalam busana. Berarti saya masih normal nih, ya. Cantik kan? Cantik. Makanya saya masih normal. Jadi kalau ada yang bilang saya itu agak ODGJ gitu ya, itu salah kaprah. Tapi saya gila dalam satu hal, iya. Apa itu? Saya gila dalam ilmu. Itu. Kalau dalam ilmu saya bolehlah menggila ya. Waduh, kalau seandainya saya manjat-manjat tembok karena ilmu, mungkin saya bisa lakukan itu next time. Tapi next time. Tapi tidak melampaui batas, artinya tidak menzolimi diri sendiri. Nah, kalau ada yang bilang saya HIP, ya lihat aja lah ke depan. Kalau saya mati kurus mengering dan kemudian menguning, ya berarti bisa jadi ya gitu kan. Tapi kalau aduh, itu dibilang AIP, emang gue Elia, ya Allah, si Logi Cerot ada aja, kelihatan banget Logi Cerot itu memiliki kebencian personal gitu ya. Dia bilang gue AIP lagi. Ya ayo kita, aduh ini orang Arab ngapain sih? Arab nih. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan ya akhi. لا ما افتح ممنوع 3 شهور. انت ثرما. أنا لا أتكلم اللغة العربية. لا تتكلمين، انا جالس تتكلمين بلغه لا أتكلم اللغة العربية. حكي ظهري، حكي ظهري. Ya tolong kick gue. منطق الله راسك. انت من وين انت؟ Aduh ngomong apa لا lagi? تطلع من دخل Aduh هذا. Pak, gue nggak ngerti. Nggak ngerti Pak. Ntar gue belajar dulu bahasa Arab ya, biar gue bisa capcus ngomongnya ya. Sabar ya Pak. Jangan Pak.
Jangan Bapak ngajak-ngajak saya, nanti Bapak naksir sama saya, bahaya Pak. Saya nggak siap dilamar sama Raja Arab Pak, nggak siap Pak, mental nggak siap Pak. Soalnya saya nggak tertarik sama orang luar Pak, saya masih cinta sama orang Indonesia. Saya lebih senang produk Indonesia Pak. Ya, maaf ya Pak ya. Aku cinta produk Indonesia. Maaf ya, saya tidak tertarik produk luar ya, karena saya cinta produk Indonesia. Ya, maaf ya. Aduh. Halo. Selamat siang. Halo. Selamat siang Bapak Abed Olga. Perkenalkan Ya, dirinya Pak, terima terkhusus kasih. agamanya, keyakinannya apa? Selamat siang. Makasih. Saya Kristen Advent, Mbak. Oke, salam kenal my brother ya, Abed kenal. Olga, brother Abed ya, saya panggil brother Abed. Brother Abed, ini adalah ruang dialektika saya, ruang pribadi yang saya dedikasikan untuk kawan-kawan nonis, di mana judulnya di sini nonis naik bertanya. Saya kuliah, saya belajar itu saya spesialkan bukan untuk orang Islam, tapi untuk kawan-kawan nonis, agar kawan-kawan nonis saya itu ketika bertemu saya mendapat manfaat ilmu pengetahuan tentang Islam dari saya. Kenapa saya merasa punya tanggung jawab? Karena dalam Islam itu kami diizinkan untuk berdakwah, bahkan dianjurkan dakwah fisabilillah dengan cara hikmah. Maka saya kuliah untuk kawan-kawan nonis, agar kawan-kawan nonis paham bagaimana cara memahami Islam yang baik dan benar, menggunakan standarisasi SNI, Standar Nasional Indonesia, dan standar internasional. Jadi, my brother Abed di sini boleh bertanya tentang Islam, boleh menyatakan sesuatu dan menjelaskan tentang agama Anda untuk explore insight positif buat publik yang menonton kali ini. Silakan ajukan pertanyaan-pertanyaannya atau ajukan pernyataan-pernyataannya. Saya nantikan itu dan saya tanggapi. Monggo my brother. Ya, terima kasih. Luar biasa spiritnya. Aku panggilnya Mbak Uni kali ya, Mbak Uni. Panggil Uni aja. Uni itu artinya mbak, kakak. Oke. Terima kasih spiritnya ya, Uni luar biasa. Spirit yang sama juga, memang perintah agung kalau dari kami ada di yang Yesus berikan ya kepada kita di Matius 28 ayat 19. Pertanyaannya gini, ada dua boleh ya Uni? 1001 Bang. Tapi saya 30 menit lagi ya, karena saya mau nge-gym ya. Dalam Islam kami diharuskan juga menjaga kesehatan ya. Jadi sebagai dakwah untuk diri sendiri, keadilan untuk diri sendiri, saya mau nge-gym. Tapi 30 menit lagi. Abang boleh bertanya, ngobrol. Nanti Abang boleh continue masuk ke koma saya after zuhur lah. Setiap hari, setiap zuhur untuk diskusi dengan saya, dan biasanya habis maghrib di komal orang lain atau di komal sendiri, kalian boleh bertanya apa saja insya Allah, tapi pertanyaannya terkait tentang diskusi lintas agama ya, bukan tentang bagaimana cara misalkannya menumbuhkan tapi kalau cara menumbuhkan rambut saya punya nih minyak kemiri ya Bang, boleh order ke saya, ori dari saya ya. Wow. Tapi kalau cara misalkannya yang lain-lain yang bukan kapasitas saya nggak bisa jawab. Silakan Abangku. Ya, pertanyaan pertama, pandangan aja mungkin dari sisi Uni, tapi kalau dari kita memang, karena tadi sempat disebutkan kan bahwa Allahnya Abraham, Allahnya Yakub, ya, Allahnya Ishak, Allahnya Musa itu siapa sih? Manusia atau bukan? Tadi aku sempat dengar Ya, seperti itu kan. ya itu pertanyaan saya. Itu adalah Allah. Pertanyaan saya adalah, kalau dari kitab suci yang kita baca di Alkitab, ada silsilah Yesus Kristus. Jadi dari keturunan Abraham disebutkan sampai Yesus lahir itu tercatat semua genealoginya atau silsilah. 14 keturunan dari zaman Abraham sampai ke Daud itu jumlahnya 14. 14 keturunan dari Daud ke pembuangan Babel, 14 juga. Dari situ Mau merujuk ke silsilah yang mana Bang? Lukas 3:23 atau Matius 1? Oke. Matius 1. Mana yang benar Bang? Lukas 2:23 atau Matius 1 ayat 1? Biar kita rujuk salah satunya. Karena kalau dua-duanya bahaya nanti Abang rujuk. Yang Matius aja kalau gitu. Matius 1 ya. Matius 1. Oke. Kita Dengan konsekuensi Abang memilih Matius 1, maka Abang sudah menyepakati ya. Silsilah Yesus di Lukas 2 nomor 23 itu salah ya. Enggak. Aku enggak sampaikan itu salah. Ini kan. Jadi aku bingung. Kan kita mau membedah nih Bang. Betul, Saya kan betul. saya ini kan orang menanggapi statement Bang.
ketika Anda menjelaskan tentang genealogi Yesus, sebenarnya tidak terkorelasi dengan pertanyaan saya, apakah Tuhan Abraham itu manusia atau tidak. Tapi Anda sudah masuk ke ranah yang Yesus. jadi Yesus itu pertanyaan ada. saya sebenarnya pengen tahu juga dari sisi Mbak Uni itu genealogi Abraham itu sampai kepada ajaran yang saat ini dipegang oleh Uni itu ada nggak kemiripan atau sama atau memang beda itu sih? Genealogi itu kan nasab silsilah biologis seseorang, Bang. Ya, Kaitannya dengan ajaran Islam apa? karena No. I mean, bapaknya kan sama kita kalau bisa dibilang pertanyaan berarti saya kan. tuh gini loh, Bang. Apa kaitan benar atau tidak benarnya agama Islam dengan genealogi seseorang? Seperti Abang menjelaskan, saya juga bingung. Nah, apa kaitan kebenaran pertanyaan- agama Kristen dengan genealogi Tuhan nih? Saya nggak Sekali ngerti, lagi, Bang. Mbak Saya Uni, masih mohon belum maaf. menangkap. Di sini saya tidak ada bilang benar atau salah, cuman mana yang benar mana yang salah, enggak. Pertanyaan Abang nih, pertanyaan Abang apa? Coba spesifiknya apa? Saya masih bingung nih. Sama-sama kita berasal dari Bapak Abraham lah, ya kan? Oke. Atau nggak tahu, di Lalu situ- pertanyaannya, Abraham atau Ibrahim, apakah itu pertama sama atau enggak? Kalau sama, oke, saya jawab dulu boleh? oke, sama atau enggak? Saya jawab saja, Abraham itu kan dialektika, Bang. Ibrahim itu dialek Arab, Abraham itu dialek Ibrani. Karena memang bahasa Ibrani Aramaik itu serumpun. Nah, apakah sama? Sebenarnya kita membicarakan tokoh yang sama, tapi kita menggunakan perspektif yang berbeda. Kenapa? Kalian dapat sumber dari Biblos. Bahkan dikatakan Abraham di dalam kitab kalian itu punya gundik. Nah, kami tidak mendapatkan informasi-informasi seperti itu. Kami mendapatkan informasi tentang Nabi Ibrahim itu dari Al-Quran. Bapak soleh, orang yang baik, utusan Tuhan. Kami mendapatkan informasi seperti itu. Artinya kita membicarakan tokoh yang sama dengan perspektif yang berbeda. Pemberitahuan tentang Abraham dari kami itu bukan hasil sejarah, tapi pemberitahuan langsung dari Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad untuk memberitakan kepada kami tentang Abraham. Nah, pemberitahuan Abang tentang Abraham itu dapat dari mana? Dari kitabnya orang Yahudi kan? Dari Alkitab ya, Perjanjian Lama. Ya, Abang tahu tidak? Penulis kitabnya orang Yahudi itu siapa? Banyak, Mbak. Banyak Uni. Abang tahu? Kalau tidak tahu biar saya kasih tahu nih. Penulis kitab Yahudi atau penulis Alkitab ini? Alkitab itu istilah bahasa Arab yang diambil oleh orang Indonesia untuk menyebutkan kitab terkanon karangan manusia dari beberapa seperti Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru loh, Bang. Masa saya harus jelaskan definisi? Jangan turun, Bang, diskusi kita. Begini, saya nanya, penulis kitab Perjanjian Lama yang menceritakan tentang Abraham menurut Abang siapa? Silakan dijawab. Musa. Dari mana Abang tahu? Kanonnya seperti itu. Jadi Iya, dari mana penulis Abang tahu? buku Torah, Ini keyakinan atau hasil penelitian nih? keyakinan dan diteliti. Nah, kalau hasil Abang teliti, oke. Saya minta bukti penelitian Abang, tolong tunjukkan satu scholar yang mengatakan penulis kitab itu Musa dan metode penelitiannya seperti apa. Silakan, saya tunggu aja, nggak apa-apa. 5 jam deh. Ya. Kalau untuk ilmu saya gila-gilaan, Bang. Saya kalau untuk ilmu saya gila-gilaan nih. Saya tunggu Abangku. Silakan. Saya nggak Ya, jadi betul. nge-gym nih. Jadi memang penulis Perjanjian Lama khususnya buku Torah dan ada juga banyak ada 37 kita buku Perjanjian Lama. Bang, saya itu minta datanya karena yang saya cari itu data, bukan omongan dari Abang. Kalau keyakinan Abang, banyak orang Kristen mah banyak yang ngomong kayak gitu. Saya Sebenarnya kan minta datanya. Uni, pertanyaannya bukan ke penulisnya siapa. Kalau dibilang penulis, di Perjanjian Lama, Saya harus tanya siapa penulisnya, saya. karena kan gini, Bang. Ya. Kita sedang membandingkan informasi dari Al-Quran dan Bible. Kalau Al-Quran saya, kenapa bisa terpercaya? Kenapa dikatakan suci? Saya bisa menunjukkan dengan kaidah ilmiah nanti setelah Abang bicara. Tapi ketika Abang sedang mengkomparasi antara informasi yang ada dalam Bible dan Al-Quran saya, maka saya tahu kredibilitas kitab Abang menceritakan Abraham itu apa. Emang Abang tahu penulisnya? Kalau Abang tahu penulisnya, kita uji bener nggak penulisnya adalah Musa. Kalau memang Musa penulisnya, tahu dari mana Abang? Yang ngasih tahu Abang siapa? silakan. Artinya kan berarti Uni ada keraguan bahwa Bukan itu keraguan, bahkan tidak Jadi tahu makanya- sama sekali berdasarkan hasil diskusi selama ini. Selama saya ini orang berterima- Kristen mengklaim bahwa penulisnya Musa, Bang. Ya, it's okay. Saya berterima. Gini, di posisi kita itu. pakai sejarah, deh. Jadi- Abang tahu tidak teks tertua kitab
kalian perjanjian lama itu kitab Tanakh itu teks tertuanya apa? Abang tahu tidak? It's okay Uni, kalau Uni berpandangan seperti itu, it's okay, saya berterima. Pertanyaan saya Ini adalah, saya kasih ilmu Ya. buat abang, No. biar abang sebagai Ya, Kristen makanya karena memahami saya- secara mendalam. karena saya belum tahu. Ya udah saya kalau juga menolak, mungkin pengen makanya tahu, saya kasih pengen, ilmu. bukan pengen tahu dari Uni sisi. Jadi silsilah Abraham itu menurut di Al-Quran atau di kitabnya Mbak Uni itu apa itu aja sih pertanyaan? Lah, kami nggak diberitahukan silsilah Abraham karena agama kami. Makanya saya tanya tadi, apa korelasi sebuah agama dengan silsilah orang yang memberikan informasi itu, apa Nah, itu korelasinya? tadi karena Apa awalnya karena tadi kan Uni sempat sebut juga bahwa dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub. Nah, berkaca dari itu Iya. artinya kita berasal dari apakah Abraham yang sama? Itu tadi Abraham dan Ibrahim tadi dibilang sama ya. Ya makanya kan saya Kalau sudah sama, jelaskan tadi. bagaimana Heeh. menjadinya saat ini tanda kutip seakan-akan jadi berbeda itu sih. Oke, gini Bang. Ibrahim alaihi salam dalam Al-Quran kami terbukti bahwa itu adalah Ibrahim yang benar. Caranya bagaimana Bang? Membuktikan bahwa Al-Quran ini firman benar atau tidak. Kalau sudah terbukti Al-Quran ini sebagai kitab suci yang benar, datang dari Tuhan, tak terbantahkan oleh akal dan hati nurani dan ilmu akademik, maka apa yang diberitakan di dalamnya pasti benar. Makanya saya uji, informasi yang termuat dalam kitab Anda itu bisa diterima kalau Anda mampu membuktikan kitab Anda itu benar. Cara membuktikan kitab itu benar bagaimana? Kita selidiki. Siapa penulisnya, kapan ditulis, ada distorsi atau tidak, ada kontradiksi atau tidak. Kenapa? Karena abang harus tahu, abang mendapatkan informasi dari orang Yahudi. Sementara Yesus mengatakan orang Yahudi itu sama seperti ular beludak. Artinya kalian mendapatkan informasi dari orang yang probabilitas berbohongnya itu besar. Kami Yesus tidak juga dapat orang informasi Yahudi, dari Yahudi. Mbak Uni. Iya, Yesus orang juga Yahudi. Iya, Iya. nggak masalah, nggak masalah. Saya tidak bilang semua orang Yahudi pembohong loh. Yahudi itu Iya, kan makanya. keturunan dari Yehuda, bukan Bani Israel. Nah, saya mengatakan, saya bisa membuktikan bahwa Ibrahim alaihissalam yang diinformasikan oleh Al-Quran saya itu adalah Ibrahim yang benar, karena saya bisa membuktikan Al-Quran saya kitab suci yang benar. Oke. Nah, maka saya uji. Kalau Anda kan dapat informasi dari kitab kitab Anda yang ditulis orang Yahudi, dan bahkan Anda tidak tahu siapa penulisnya sebenarnya. Musa Saya pastikan itu. Itu Ya kata siapa? tidak perlu tidak membahas ke situ, cuman pertanyaan saya tadi Nah, bahwa ini kenapa kita harus membicarakan membahas ini, Bang? Abraham Ini yang sama bicara ya. bentar. Bagaimana Abang mau membandingkan satu kitab sementara Abang tidak menguasai kredibilitas atau epistemologis atau ontologis atau kedua kitab ini bagaimana? Abang nggak tahu siapa, mengapa, di mana, bagaimana kedua kitab ini. Lalu tiba-tiba Abang membandingkan informasi di dalamnya. Ini sama Abang memaksa saya harus menerima satu koran yang saya nggak tahu siapa penulisnya, ada informasi di situ. Saya terima nih informasi yang benar nih. Saya harus bandingkan, itu kan nggak bisa Bang. Maka kalau ingin membandingkan, jangan isinya dulu dibandingkan. Mari kita lihat, kita buktikan dulu mana yang betul-betul bisa diambil informasinya secara kaidah ilmiah. Contoh, bisa nggak Al-Quran itu diambil informasinya? Mari kita buktikan statement Al-Quran tentang dirinya. Ada nggak kegagalan ilmiah di dalam Al-Quran? Kalau kitab Abang, ini saya kasih tahu informasi buat Abang nih. Abang tahu tidak? Teks tertua secara akademik, baik Kristen, Islam, Abang boleh cari tahu deh. Yang tertua yang diakui itu justru teks Samaritan sebenarnya Bang. Yang berbeda jauh dengan Tanakhnya orang Yahudi Rabini. Bahkan yang lebih tua lagi apa? Dead Sea Scroll. Itu pun baru ditemukan di Laut Mati. Nah, tapi orang Kristen, sumber mereka itu yang tertua yang mereka gunakan apa? Septuaginta. Karena Dead Sea Scroll belum ditemukan waktu kalian, bapak-bapak gereja kalian itu hadir. Kan baru-baru ini ditemukan Dead Sea Scroll. Dan jadi pula orang Kristen nggak ngambil literasi dari teks Samaritan. Nah, jadi Septuaginta ini adalah terjemahan berbahasa Yunani. Konon katanya adalah kitab Tanakhnya orang Yahudi yang ditulis di zaman Raja Ptolemy. Bahkan kalian nggak tahu siapa penulisnya, penterjemahnya pun kalian nggak tahu. Bagaimana mungkin Anda bisa percaya dengan kitab ini sementara Anda tidak tahu siapa penterjemahnya? Apakah dia betul fasih bahasa Yunani, fasih bahasa Ibrani, atau jangan-jangan itu adalah karangan lepas dia? Bagaimana mau menguji kevalidan kitab ini? Nah, kalau Abang tanya Al-Quran,
membuktikan Al-Quran itu benar ya dengan saya membawakan narasi statement yang tak terbantahkan. Bantah saya nih, Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, maka dia adalah orang benar. Buktikan kalau Nabi Muhammad pernah berbohong. Al-Quran tidak punya kontradiksi, maka dia terjaga, tidak ada distorsi. Statement ini saya sampaikan untuk membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan salah. Gugurkan saya dengan cara tunjukkan bukti Nabi Muhammad pernah berbohong. Ada literasi sahihnya, secara ilmiah diterima. Al-Quran itu ada kontradiksi, ada karya ilmiahnya, kajiannya dari agama, dari segi bahasa, sastra, dan segala macam. Saya bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad dan Al-Quran adalah kabar benar. Ini menurut pandangan rasio, bukan empirik, rasio. Apakah ilmiah? Ilmiah lah kan pakai rasio. Maka saya bisa membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah firman Tuhan yang benar. Ketika saya bisa buktikan Al-Quran firman yang benar, maka isi di dalamnya pasti benar lah. Ketika saya bisa buktikan kitab Anda bukan firman Tuhan yang benar, maka isi di dalamnya pasti bercampur. Nah, Nabi Muhammad sampaikan bahwa kitab-kitab terdahulu itu bercampur. Bukti bercampurnya apa? Katolik punya 72 kitab. Bercampur dengan Deuterokanonik. Protestan hilangkan Deuterokanonika, mereka cuma punya 66 kitab. Ortodok punya 80 sekian. Artinya kan ada campuran yang tidak jelas mana yang benar, mana yang tidak nih. Dan mungkin kalau saya tanya sama abang, bang, yang memiliki otoritas mengkanonisasi Bible siapa sih namanya? Nanti paling jawabnya Bapak Gereja, Konsili sekian. Saya tanya namanya, bang. Kapasitas, kredibilitas orang yang menentukan ini firman Tuhan, ini bukan, tuh siapa? Nggak bisa kalian jawab, bang. Jangankan abang, Paus Fransiskus kesekian yang sudah meninggal pun nggak akan bisa jawab. Yakin saya, bang. Siapapun umat Kristen tidak akan bisa menjawab siapa orang yang pertama sekali mengkanon Bible. Siapa di antara ke-72 scholar Yahudi yang menerjemahkan teks Septuaginta atau Pentateuch? Itu pertanyaan saya. Kenapa kau harus tahu, Ripa? Ini epistemologis. Bagaimana kalian katakan itu benar sementara kalian nggak tahu? Inilah dalam Islam namanya kaidah ilmu rijal, bang. Ilmu rawi namanya. Ketika kami dapat informasi dari seseorang, kami harus tahu orang itu benar apa enggak. Jangan yang pendusta dia. Gitu abangku. Inilah saya mengajak kalian masuk dalam ranah ilmiah, terikat dengan metode-metode yang tidak bertentangan dengan kaidah ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Belajar blockchain itu apa? Supaya apa? Supaya kalian tahu bahwa blockchain itu sebenarnya representasi dari ilmu hadis. Nanti saya jelaskan itu. Ini kita bicara secara saintifik nanti, ujung-ujungnya secara ini nih. Aku kalau udah kemana-mana nih nanti nggak jadi nge-gym nih. Tapi nggak apa-apa lah, nge-gym aku masih bisa sekitar, masih malam masih tutupnya. Jadi gitu, bang. Jadi ketika abang mencoba membandingkan kitab saya dengan kitab abang, kita dudukkan dulu di antara kitab kita kedua ini mana yang lebih layak dikatakan kitab suci. Sorry, Atau pertanyaan simple untuk abang nih. Tidak ada membandingkan ya tadi, sorry. Loh, kan abang kan Jadi- abang dulu yang membandingkan. Abang kan bertanya informasi Saya- tentang Abraham Ibrahim ya, mana yang saya benar kan? perspektifnya, saya tidak membandingkan, saya bertanya tadi karena berarti sama-sama Abraham. Oke, saya berterima kasih itu, Uni. Saya pertanyaan kedua, Uni. Pertanyaan kedua, silakan. Semoga yang saya sampaikan itu menambah wawasan Anda ya, brother. Ini upaya saya mengikuti Undang-Undang Dasar mencerdaskan anak bangsa. Oke, Silakan, bang. boleh pertanyaan kedua? Oke. Silakan, abang. Saya juga dengar beberapa banyak juga komal ataupun orang-orang bilang, bahkan di acara-acara podcast lah, bahwa di dalam agama itu juga carilah agama yang ajarannya masuk logika, begitu ya, Uni ya? Setuju nggak dengan pendapat itu? Itulah ya. Oke, saya jawab dulu nih. Setujukah Uni Rifa ajaran harus masuk akal? Harus. Pertanyaannya bukan itu sebenarnya. Oke, enggak, saya jawab dulu nih. Setujukah Uni Boleh, Rifa kalau ajaran itu harus masuk akal? Harus. Karena yang diajarkan adalah orang berakal, kecuali yang diajarkan monyet. Betul. Dan lumba-lumba. Itulah pendapatnya, saya kutip dari mereka. Makasih, Uni. Nah, Ya. ini juga saya belum tahu ajaran yang dianut oleh Uni seperti apa, tapi ini yang saya lihat sekilas bahwa memang di Muslim diizinkan bahwa laki-laki ya boleh menikah lebih dari satu istri. Itu Iya. betul atau tidak? Betul ya, Uni ya? Betul. Pertanyaan- Di dalam pertanyaan Islam saya itu adalah- diizinkan. Ya. Poligami gitu ya berarti. Diizinkan. Pertanyaan saya- Tidak berdosa kalau poligami, asal mampu. Bang. Kalau yang
Kalau yang sebaliknya, kalau istri yang punya lebih dari satu suami, apakah diizinkan? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Artinya, nah pertanyaan jadi, kalau yang A boleh, kalau yang B nggak boleh, sebenarnya nggak masuk logika gitu atau bagaimana ya Uni? Loh, Bang, definisi adil itu adalah sesuai porsinya. Kalau perempuan dikawinin banyak laki-laki, Bang, mohon maaf ya Bang ya, mohon maaf ya, maka itu tidak adil bagi perempuannya. Karena tidak ada fakta otentik yang mengatakan pria wanita itu sama. Nggak ada. Coba tunjukkan karya ilmiah yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan pria dan wanita sama. Contoh, Abang kalau MMA, laki-laki dan perempuan itu adil nggak kalau bertarung di MMA? Oh itu enggak lah kalau di Ya sudah, atlet. ya sudah. Terima kasih konfirmasinya. Artinya ya nggak bisa, perempuan nggak boleh karena secara natur tidak akan mungkin. Apalagi dia memiliki satu rahim. Nah nanti ini akan merusak nasab. Tapi kalau laki-laki ya mampu, kecuali Abi Saifuddin dia nggak mampu. Satu istri aja dia nggak mampu, apalagi 3. Ya. Jadi artinya Jadi Abi memang Saifuddin, ya kan Abi Saifuddin jangankan 3 istri, 1 istri aja nggak mampu nikah, ya kan Abi? tidak bisa Satu aja berarti logika nggak itu mampu tidak bisa dia. dipakai untuk Anda tahu logika nggak? Saya tadi sudah ajak silogisme. Saya sudah jelaskan silogisme kepada Anda. Silogisme itu adalah kesimpulan dari premis 1, premis 2, misalkannya pengambilan kesimpulan. Maka apa yang merusak akal ketika perempuan tidak boleh? Kan maka saya sudah kasih, Anda sudah konfirmasi tadi, kekuatan secara laki-laki dan perempuan, laki-laki lebih kuat. Maka memang secara akal masuk akal bahwa kalau laki-laki itu boleh, kecuali Abi Saifuddin. Karena Abi Saifuddin memang jangankan 3 istri, 1 istri aja nggak mampu. Ya, begitu. Jadi kalau perempuan itu tidak secara natur diizinkan punya suami lebih banyak, itu pertama mengganggu nasab. Kedua, perempuan jauh di bawah kapasitas laki-laki secara kemampuan, baik secara fisik ataupun secara intelektualitas. Perempuan lebih mendahulukan perasaannya. Memang tidak dilayakkan oleh Allah, tidak diizinkan. Tapi kalau kita bicara secara historis, Anda harus tahu, bahkan king, raja-raja zaman dulu, ya, Salomo punya 1000 istri. Daud bahkan diizinkan Tuhan Anda memberikan istri-istri Saul kepada dia. Tanya aja tuh Pak Pendeta Saifuddin tuh, ya. Kecuali dia tidak mengakui kalau dia nggak paham Bible, ya. Karena saya lebih paham Bible dari Pak Saifuddin nih, Pak Saifuddin nih ya. Mulai ya. Enggak. Canda. Nanti saya Saifuddin. Saya rusak nanti. Kamu senang kan kalau saya damai berbicara atau? Iya, kan saya begitu. keceplosan, namanya juga. Keceplosan. Habis Iya kan, karena kebiasaan. nanti. Berarti Habis kamu suka saya menghina terus. Janganlah, diakui berarti Anda menghina terus. Oh, saya memang harus. Tuh Bang Abot, jangan jadi kayak Pak Saifuddin ya. Dari luar negeri buat Sekali lagi kamu sorry. saya hati-hati. Iya, udah nanti kita ngobrol berdua. Bentar dulu, saya sama Bang Abe dulu. Udah, Abi diam dulu ya. Kelanjutan satu lagi nih, Ya, kelanjutan dari yang silakan. tadi. Konsep adilnya ini seperti apa ya nih? Kalau yang tadi Ya, adil itu sesuai porsi, Bang. Adil itu artinya sesuai porsi, sesuai dengan kapasitasnya. Ya. Sesuai dengan porsi. Dari segi waktu. Nih saya kasih data deh Abang deh. Abang kalau Abang punya anak kembar, laki-laki dan perempuan, hadiahnya sama nggak Abang kasih? Yang satu kasih boneka, yang laki-laki kasih boneka juga nggak? Kalau anak boleh sama. Jadi laki-laki dikasih, yang perempuan dikasih Barbie, yang laki-laki dikasih Barbie juga. Waduh, gawat nih. Boleh juga. Kalau dia suka nggak apa-apa. Berarti ini orang tia. Teman-teman hati-hati nih kalau punya suami Abang ini nih, nanti anak lakinya disuruh main Barbie. Kami tuh nggak masuk akal begitu Bang. Justru Abang nggak masuk akal. Masa anak cowok Abang kasih mainan Barbie? Abang yang nggak masuk akal berarti. Makanya maksudnya Demi membela sistem doktrin ya Bang adilnya. ya, sampai rela menantang natur sebagai seorang ayah ya, ngasih anaknya mainan Barbie, bahkan dikatakan adil gitu. Nggak, dalam Islam bukan begitu adil. Adil itu sesuai dengan porsinya. Kalau adil katakanlah 1 minggu 7 hari Uni, ya kan? Bagaimana bisa adil di dalam hari yang ganjil? Adil yang dimaksud apa Bang? Adil dalam hal apa ini? Abang nih kalau bicara jangan ini dong. Ya itu yang aku tanyakan Uni. Wah, Karena dia kita nggak naik tahu, sendiri nih. Ternyata dia Adilnya moderator. seperti apa?
Dia Artinya moderator nggak bisa ternyata. adil kan? Sebenarnya nggak bisa adil. Bang, saya tanya adil dalam hal apa? Bang, saya nggak ngerti. Abang ini ngomong apa? Bias. Bang, ini tamu-tamu terhormat saya sudah datang nih, Bang. Daripada Abang dari tadi nggak jelas, saya nggak ngerti juga. Mending kita apa deh? Abang definisikan dulu adil menurut Abang. Saya udah jelaskan sesuai porsinya, ya. Terus Abang bilang nggak bisa adil, nggak bisa. Apanya yang bisa adil? Siapa yang bisa adil? Bingung nih saya nih. Saya sapa dulu nih, sister saya nih yang terhormat nih, ya. Nggak ada suaranya, nggak kedengeran, Bu. Halo, Abi. Halo Abi. Ih, kalian di sini. Ih. Halo Meo. Udah diajukan belum? Saya mau hatuha sama Abi Saifuddin nih terkait tentang transmisi kitab suci kah, ajaran Kristen Islam kah? Kan baru di Saya maunya poligami aja nggak Jangan, mau. Abi nggak mampu, Abi nggak mampu. Saya akan berbicara poligami Ya, segami. kita bahas poligami. Iya, nanti kita bahas. Abed, kamu standby dulu ya, biar kita sapa dulu tamu-tamu yang hadir ya. Oke, saya sapa dulu Abi Saifuddin, teman-teman ya. Di sini Baik, ada terima kasih, tamu. Umi. Kita Ya, turun standby ya, aja Umi. dulu. Makasih. Oh ya, kalau turun juga boleh. Nanti naik lagi ya, nanya. Terima kasih. Di sini ada Pak Saifuddin Ibrahim, salah seorang pendeta kebanggaan umat Kristiani, teman-teman, seorang murtadin ya, yang sangat Saya fenomenal dengan. kebanggaan anak-anak saya, kebanggaan orang Islam juga karena bisa Enggak, gue nggak bangga sama lu. membongkar. Udah nanti dulu, gue lagi promosiin, tenang dulu. Teman-teman, Uniriva akan mengizinkan siapapun yang berada di sini selagi tidak menghujat Nabi saya, Tuhan saya dengan narasi yang tidak ada dasarnya. Boleh membawa Oke, silogisme. berarti Nanti dulu dong. narasi yang ada hadisnya, yang ada ayat Qur'annya boleh kan? Boleh, bawakan Al-Quran dan hadis. Nanti kita bahas ya. Aduh ya, sabar dong, belum dong. Nah di sini ada Kak Mary, teman-teman, sebagai pembuat kondusif suasana ya. Uni versus Saifuddin, ntar. Pendeta Saifuddin ya. Itu sekarang gila. Jangan sekarang lah. Mas, Ya enggak, sekarang? ini udah, kalau nanti kita sepakati, kita ini dulu aja, bikin judul Oh, aja iya, dulu ya biar udah. seru. Oh iya. Tapi temanya apa dulu? Sepakati tema dulu lah. Ya terserah lah, apa yang Abi Saifuddin kuasai, saya ngikut aja. Saya menguasai apa saja. Oke, kalau gitu saya tantang Abi Saifuddin menunjukkan transmisi kitab suci. Nggak usah. Ah, ya udah. Saya percaya dengan Al-Quran dan percaya dengan Ya udah. Alkitab. Ya udah, kalau gitu tema apa? Ditantang malah katanya bisa menguasai apa aja, diajak bahas Ya transmisi apa kitab saja, suci malah. apa saja. Ya udah, nggak transmisi mau kitab suci. Ngomong transisi, Bentar. Bukan transmisi, transmisi. Mary bacain udah, tenang. Ya udah. Kan listnya udah ada. Sabar ya. Oke. Tinggal Tapi dipilih bukan ya. sekarang, saya kan tadi Iya. saya Nggak sekarang. hanya mau dengar Bukan sekarang. Unir ngomong dari Iya. bawah. Nggak saya sekarang. naikkan. Ya udah saya naikkan. Kenapa? Nanti. Karena saya sudah mau live. Ya nanti. Iya, habis nggak apa-apa ini. nanti. Tinggal dijanji apa? Kita kan Pilih tema tentukan aja. jadwal. Pilih Tentukan tema jadwal. aja. Ya. Nanti kita tentukan tema. Ajaran mana yang sesat? Ah, tuh boleh tuh. Kalau Abi mau bahas tuh. Nabi mana yang cabul? Atau kita bahas nabi mana yang cabul? Gimana? Berani? Habis. Berani nggak? Nabi mana yang Nanti saya palsu? nyanyi. Cabulullah salam. Ah, itu penghujatan itu. Loh. Penghujatan. Itu nggak ada dalil tuh, nggak ada nyanyi begitu. Saya aja Itu bikin nyanyi, dalil denger buatan dulu. saya, dalil Ya buatan Pak saya. Saifuddin. Ya Pak Itu Bang Saifuddin dengar Sven ya. ada tuh Bang Sven. Bang Sven, Bang naik Sven Bang. angkat. Uni Dengar ada ya, Bang Sven. bayangkan nyanyi saya buat Yesus Jangan aja itu dulu. tidak ada isi penghinaan loh tentang Yesus nih. Coba saya nyanyikan lagu tentang Yesus ya. Nggak mungkin omongan kamu denger tiap dulu. hari. Tiap Ya makanya hari denger kamu dulu. ngomongin Nanti Kak terus. Mary yang menentukan saya menghujat atau enggak. Dengar lagu saya dulu ya. Aku percaya Yeshua Enak hadir aja, ke saya bisa nyanyi dunia. Aisyah. Tuh kan? Ayun Siti Aisyah. Nah kan, itu penghujatan tuh. Nggak ada Nabi Muhammad ngayun-ngayun Sayyidah Aisyah. Itu lagu karangan Saifuddin Ibrahim. Iya, lagunya Pak Saifuddin penuh dengan penistaan, penghujatan dan tidak ada dasar. Kalau saya penuh dengan kemuliaan nih. Coba dengarkan dulu lagu saya. Nih.
Aku percaya Yeshua adalah manusia mulia, membawa ajaran Tuhannya untuk umatnya. Nah, itu kan lagu Yohanes kamu. 17 ayat Hentikan 3. itu. Dia Itu mengaku penistaan. utusan. Penistaan. Kok penistaan? Mengatakan Penistaan. mulia kok penistaan? Coba alasannya apa? Kenapa dikatakan Oh, penista? itu nggak sesuai iman saya. Lah, Nggak bisa. emang di mana yang tidak sesuai dengan iman Anda, Pak, di situ? Kamu Yesua mulia nggak? nyelipin. Kamu Yesua itu mulia? Kamu itu bukan disiplin. Bang Sven nggak Kamu naik, Bang suka- Sven. Kak Mary ambil alih, Kak. Saya percaya Kakak deh. Kayaknya Kak Mary yang bisa menenangkan Om Saifuddin ini. Aku kan. Nggak, saya tanya dulu. Kalau saya bilang pintar merayu Yesua- orang, Abi. pintar menjatuhkan Abi, orang, pintar Abi meneluk kamu itu kesayangannya, ular Abi beludak. kesayangan, Abi kesayangan, Abi mau pilih tema apa? Abi kesayangan, Di mute, Om. Di mute, Om. di mute, Ya. Abi di mute. Oh, sengaja main mute-mutean ya. Oke, Mary Enggak, bacain tangan ya. aku dari sini loh. Tangan aku dari sini Jangan loh. Jangan siapa? nuduh loh. Yang mute siapa? Penonton seluruh dunia. Janganlah Begini kalian caranya. mute di. Pilih. Sinyal aman gak sini gue? Ngeri. Aman-aman Kak Mary. Silakan Kak Mary. Tes, Saya kasih kesempatan. tes. Suaraku ada nggak? Ada. Keren. Lanjut Kak Mary, sampaikan ke publik apa yang mau kita bahas, tema apa yang akan dipilih oleh Pak Oke, Abi, Saifuddin. Mary bacain. Iya. Ada beberapa pilihan. Abi jawab pakai nomor ya, pakai nomor aja biar inget ya. Oke. Gini, Muhammad Nabi Keselamatan Gombal Gambul, Islam gitu aja. versus Kristen. Udah. Muhammad Nabi Gombal Gambul judulnya. Silakan tanggapi Kak Judulnya Mary. harus dua arah dong, Abi. Judulnya harus dua arah. Makanya gombal dan gambul itu kan dua arah sayang. Bisa. Kak Mary silakan. Silakan Kak Mary tanggapi Nggak, itu ya. nggak, Saya nggak. angkat tangan ya. Saya angkat tangan. Judulnya satu arah itu. Ya itu judulnya satu arah, nggak bisa itu nggak bisa judulnya. Berarti maksudnya bicara tentang kenabian kah? Oke, Kenabian kita bahas Yesus gini versus aja. Kenabian Muhammad, begitu kah? Nabi Apa Muhammad gimana? dan Nabi Isa, siapa yang gombal, gambul dan gembel? Boleh? 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 Ya Boleh nggak? Boleh. Oke, itu aja temanya Kak. Siapa yang penuh kenistaan, Nabi Muhammad atau Nabi Yesus? Silakan. Itu aja temanya menurut Pak Saifuddin. Saya terima itu. Sebentar. Muhammad Nabi Ulang, palsu nih. atau asli gitu. Ya makanya tadi kan sudah saya ajak membahas Nabi palsu. Siapakah Nabi palsu? Nabi Muhammad atau Yesus? Saya nggak bandingkan Paulus nih, saya bandingkan dengan Yesus langsung nih. Siapakah Nabi palsu menurut kitab masing-masing? A. Nabi Muhammad. B. Yesus. Ayo kita bahas. Saya suka nih ngebahas yang memang ini. Jai, jangan di mute dulu Jai, biar dek, sabar adekku. Ya, Jai naik Jai boleh naik Jai. Nih dia Jai, di atas Udah. kontrol Jai. So, mau kapan? Udah saya catat nih, mau kapan? Jai di atas kontrol Jai, naik di atas Jai. Kalau saya mau sama kiamat mungkin hari apa sekarang, Jumat ya, Sabtu Minggu, Senin bisa saya sama kiamat. Malam. Senin malam. Tapi Oke, belum sebentar, pasti saya catat waktunya ya Kak. Takutnya bisa berubah ya Kak. Takut ya, karena saya masih lihat schedule nih. Ya Senin malam insya Allah. Temanya transmisi kitab suci ya. Senin jam sama ya, 7 juga ya. Seperti biasa kita setting kayak kemarin ya. Naikin. Oke Setting oke. waktu. Waktu ternate boleh lah. Iya. Tanggal berapa sih itu, Senin? Senin sekarang tanggal 25
26, 27, 28. 28, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sana. Ya, siang J. Selamat siang, Bang J. Ini mohon maaf, Oke, aku sama- mau ngomong Ya dulu nggak nih, apa-apa. sebentar aja. Apa deh? Untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, tolong typingannya dijaga. Jadi kalau nanti ada menghujat Yesus dan lain-lain, saya bisukan. Saya Itu tisu moderator. magic tuh, tisu magic misukan deh. Tisu magic itu kurang ajar itu. komentarnya. Jadi jangan menghujat Yesus dan dari ini kan diskusi. Atur ya. Moderator Oke. saya kasih tugas untuk melihat komentar-komentar di kedua arah. Yang baik. menghujat Tuhannya orang lain di mute, menghujat Baik. Nabi kita dan Tuhan kita di mute. Saya Baik. tidak peduli Islam atau Kristen ya. Oke, Saya tidak Kak peduli Mary. Islam atau Kristen, tapi typingannya tolong dijaga agar Ya. Bapak Saipudin, Uni Rifa dan lain yang ada di sini bisa mengedukasi kita semua, kita dapat ilmunya, oke? Terima kasih Oke, semuanya. silakan J, ya silakan bekerja J. Oke, Kak Mary, artinya insya Allah hari Senin dengan kiamat temanya adalah transmisi kitab suci. Siap. Kemudian dengan Pak Ya. Saifuddin temanya Nabi palsu, memperbandingkan antara kepalsuan Ya. Nabi Yesus ataupun Nabi Muhammad. Harinya bisa hari Selasa atau Rabu. Kalau saya sama kiamat hari Senin, maka saya juga harus ini sendiri hari Selasa atau saya bagi mungkin hari Rabu lah. Rabu depan berarti. Saya bisa hari Rabu depan insya Allah. Rabu depan 28 tanggal 30 April ya. Berarti tanggal 30 April. Jamnya nih, Abi bisa nggak Bi? Rabu malam berarti di sana Rabu pagi, bisa nggak Bi? Waduh. Saya itu memang susah atur waktu sendiri. Saya dulu kan, aduh harus ada sekretaris. Sehari aja saya Itu susah. yang di Bali itu yang di Bali aja kan katanya mau dijadiin asisten. Oh nggak Takut bisa. mungkin dia ketemu mau. Om. Mungkin ketika dia kenal sama Om langsung mundur dia. Nggak berani gue katanya mungkin gitu kali. Enggak, itu fansnya Abi itu, fansnya Abi itu. Ini Assalamualaikum. Diva ini pintar Warahmatullahi sekali itu. Kan bertanya gitu. Shalom. Iya. Iya, shalom. Ya, Gimana shalom. kabarnya, Pak Luar Saipudin? Baik. Ya, ya. Wih. Oke. Aku diam dulu, lagi mau siapin. Ya. Jadi gitu ya. Insya Allah gimana, teman-teman. Kalau saya sudah saya katakan dengan kiamat, insya Allah hari Senin. Tapi saya tidak bisa pastikan jadwalnya berubah atau tidak, ya. Jadi nggak usah deh, kecilin aja deh, nggak apa-apa deh. Nah, biar gini, biar enak, biar kelihatan Kak Mary semua juga. Nah, jadi teman-teman ini kita sedang deal-dealan diskusi di roomnya Kak Mary ya. Kenapa Unirifa memilih room Kak Mary? Pertama teman-teman, ada pilihan-pilihan room. Room Islam dan room Kristen. Tapi kita tahu ya, selama ini 6 tahun, 2 tahun atau 3 tahun di TikTok, ada ketidakpercayaan terhadap room masing-masing. Saya juga dapat pilihan salah satu room yang konon katanya netral itu ada roomnya Superboy katanya. Mohon maaf saya tidak bisa percaya room itu karena saya tidak tahu orangnya itu kredibilitasnya apa, wajahnya saya tidak pernah lihat, namanya jelasnya juga tidak tahu dan saya tidak bisa selidiki orang itu siapa. Maka ada salah satu room yang baru-baru dibuka ya baru-baru ini, nama beliau adalah Kak Mary Kristuti. Beliau adalah orang yang sebenarnya bukan orang yang suka berdialektika tentang litas iman, tapi banyak membahas apapun. Kak Mary adalah orang Kristen. Dan Kak Mary adalah orang yang saya bertemu dengan beliau ini di room-room filsafat, room-room dialektika. Dan sejauh saya berkomunikasi dengan beliau, tidak ada kecenderungan beliau untuk menunjukkan keberpihakan dalam argumentasi atau ketidakadilannya. Dan saya sering masuk ke Komal Kak Mary itu bukan hanya membahas agama. Ada satu lagi moderatornya Kak Mary yang cukup kalau saya boleh katakan ya cukup fair lah. Saya masih belum melihat kecurangan mereka. Itu Bang Sven namanya. Dan dia juga adalah salah satu moderator di roomnya Superboy. Mereka siapa? Memang saya tidak tahu nama Bang Sven, tapi saya sudah pernah melihat wajahnya karena pernah open cam sekali kemarin. Dan teman-teman dia bukan Sebentar orang. ini, sebentar. Ya. Moderator di roomnya Superboy berarti baru. Sebelum ini enggak? Berarti baru. Oh, belum. Berarti saya salah. Sorry, berarti informasi salah. Berarti dia tidak pernah jadi moderator di roomnya Superboy. Iya, Sorry. setahu saya Tapi tidak. sering ke sana ya, Dan teman-teman Bang nonton Sven dan acara ya. nyanyi, dia menang lomba nyanyi.
Oke, Bang Sven dan Kak Mary adalah orang yang saya percayai untuk saat ini, bukan untuk waktu yang lama ya, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saat ini saya masih memberikan kepercayaan kepada room Kak Mary untuk memberikan fasilitas kepada saya berdialektika secara ilmiah tanpa hujatan dengan cara yang benar mengikuti kaidah-kaidah intelektualitas, yaitu di roomnya Kak Mary yang dipandu oleh Bang Sven untuk saat ini. Dan memang belum ada terlibat orang Islam, walaupun moderator kami sendiri ada orang Islam. Tapi nanti mungkin ke depan saya akan melibatkan diri menjadi salah satu bagian dari room dialektika yang dibangun oleh Kak Mary dan Bang Sven. Insya Allah saya akan menjadi bagiannya, mungkin bisa menjadi panitia ataupun saya pendiskusi. Untuk saat ini saya pendiskusi dulu di situ sebagai yang mewakili diri saya sebagai seorang muslimah. Tapi next time bisa jadi saya menjadi Kamu panitia di muslimah? situ. Kamu muslimah? Iya. Mana ada? Nggak percaya saya. Emang apa urusannya mau percaya apa enggak, Abi? Hah? Emang gue lagi nyuruh-nyuruh Abi percaya dengan keislaman gue? Kagak kali. Penting banget lu, Abi. Ya, lanjut ya. Ya, jadi teman-teman, insya Allah kami akan mengadakan acara diskusi dialektika lintas iman yang memiliki marwah. Bukan berarti yang lain tidak bermarwah ya, tapi kami mencoba untuk mengajak yang tendensinya agak tinggi itu agak direndahkan. Artinya kami akan menggunakan pilihan-pilihan kata yang lebih membangun ya. Dan kami juga akan mencoba untuk meminimalisir emosi, keterlibatan emosi. Ya, nah insya Allah akan diadakan dan sudah pernah diadakan, yaitu antara saya dengan Bro Aldo. Sejauh ini di hari pertama cukup lumayan kondusif ya Kak Mary, luar biasa dengan penonton jumlahnya di atas 1K, keren. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan dulu kepada teman-teman. Teman-teman yang mau dari Islam mengajukan dialektika bersama ke saya yang dari Islam, yang dari Kristen ke Kak Mary. Ya, pihak Kristen yang ingin mendaftar ikut dialektika di room Kak Mary ke Kak Mary. Tapi mohon maaf nih, room ini mungkin akan ditakuti oleh orang-orang yang terbiasa tidak berdata dan terbiasa tidak memiliki landasan berpikir yang normal. Karena di situ akan ada benteng logikanya nanti. Ya, tidak diizinkan logical fallacy. Bahkan nanti Kak Mary dan Bang Sven sendiri adalah orang yang bertugas untuk menekankan kaidah-kaidah ilmiah yang harus diterapkan di room itu. Tanggung jawab mereka itu. Saya sampai saat ini mungkin kami suatu saat akan membuat sebuah mungkin perjanjian khusus antara kami mungkin suatu saat, supaya akan kami ikat kesepakatan kami, saya, Kak Mary dan Bang Sven, untuk membangun diskusi semacam ini. Dan saya percayakan kepada Kak Mary. Mungkin seperti itu dulu. Kak Mary mungkin ada yang mau disampaikan, silakan kepada saudara Kristennya atau kepada saudara Muslimnya, silakan. Iya, baik, terima kasih. Selamat siang. Marwah itu apa? Ya. Jadi nanti kalau tidak sopan di room saya tuh nggak perlu nih. Kalau di sini harus yang bicara tuh yang disuruh sama host. Ya, karena di sini bukan room yang bisa dijajah ya. Kalau tidak berfaedah kita nggak butuh, kita turunin ya Tom ya, sabar. Silakan Kak Mary. Oke, baik. Ini 2 malam yang lalu kita udah mencoba dialektika pertama ya, diskusi lintas iman yang pertama, dan kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa setiap permintaan yang masuk kepada saya itu harus mencantumkan paling tidak 5 tema materi yang teman-teman kuasai. Kan 2 hari sebelum acara dimulai untuk diverifikasi oleh rekan-rekan di belakang layar ya. Kalau pertanyaannya, Kak Mary tahu nggak cara mengecek data palsu dan data asli? Jangan takut karena di kami ada tim lawyer juga ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau pertanyaannya lagi, kalau belum pernah nonton yang kemarin, saya harap jangan berkomentar karena Uni perlu tahu juga bahwa kolom komentar itu banyak teman-teman Oten tuh yang akhirnya menghujat saya nih gara-gara kemarin tuh. Itu berarti sudah cukup adil menurut mereka. Katanya
Iya, kenapa ngasih ruang buat Uniriva? Saya tidak peduli itu mau Uniriva kek, mau Unirivi kek gitu ya. Kalau memang mereka minta bantuan untuk difasilitasi dalam rangka belajar untuk berdialektika secara baik, secara akademis gitu ya, kita akan berikan ruang itu. Bahkan kemarin juga ada pertanyaan kan Uni, kenapa mesti ngajak Pak Aldo? Pak Aldo kan bukan aliran Kristen mainstream. Bang Sven akhirnya bilang kan, ya kenapa nggak kalian yang Tritung yang naik? Jangan nyalahin kami kan gitu kan. Karena kebetulan yang menerima tantangan adalah beliau. Jadi kita kembalikan lagi ya buat yang kemarin nonton, terima kasih ya 1.700 orang Uni, sampai 1.700 orang catatan kami. Keren. Dengan 31.000 view. Dan itu adalah yang pertama kali dan kita akan bikin semoga dapat minggu depan berarti Senin atau Rabu dengan Abi. Nah, untuk Abi kita butuh data nih, informasi kapan. Tema sudah disepakati ya, nabi palsu. Udah. Nih ya. Ya. Abi, Kalau hari Rabu kan kesibukan saya memang Rabu malam berarti Rabu pagi di Abi. ya Rabu pagi ya, jam berapa kira-kira? Nggak apa-apa. Oke. Saya nggak ada sekretaris, saya harus nulis itu. Walaupun saya sudah ditulis, saya nggak ingat. Jadi Apa Abi mau? saya kasih nomor HP Abi ya, atau kamu DM nomor kamu, nanti ada WA-nya. Nggak bisa kamu atur saya tanpa, apalagi DM di TikTok nggak kebaca sama saya. Iya, nggak, Iya, Mary minta kirimnya WhatsApp-nya Kak Mary aja. Akun yang ini atau Oh, akun jangan bawa Saifuddin WhatsApp TV? kamu, nanti kamu cari saya ke sini, Rifa. Oh, Kak kamu, Mary. kamu nanti Ngapain kasih gue? Mary. nomor saya. Kak Mary. Kamu ini nggak bisa dipercaya, ampun. Kak ampun. Mary. Wah, Waduh, bahaya. Saifuddin udah bermasalah. Kak Mary. Ya, bentar kerbau betina Iya, belum ke Mary. diizinkan ya. Kak Mary dulu selesaikan aja, dulu sama Kak Mary. Abi, ke Mary aja. Mary, Oke, nanti. Mary kirim DM-nya ke akun ini apa akun satu lagi? Abi kan punya 4 akun yang ada di Mary. Yang mana? Yang ada di kamu aja deh, di DM semuanya. Ya ampun. Ayo, banyak banget, oke. Ya udah DM aja semua Kak Mary. Oke. Ya fik ya teman-teman. Ya, wes. Insya Allah saksikanlah Iya, pertarungan dialektika, pertarungan argumentasi Uniriva versus Kiamat dengan tema transmisi kitab suci. Insya Allah hari Senin dengan Pak Saifuddin ya. Insya Allah dengan tema Nabi palsu antara Yesus dan Nabi Muhammad. Ya, dan teman-teman juga harus tahu ya, tema ini kesepakatan bersama. Dan hari Rabu insya Allah jam 22 waktu Ternate, jam 19 waktu Indonesia bagian Barat ya. Nah, baik, saya sapa dulu untuk teman-teman yang sudah bergabung. Di sini kita sedang mencoba untuk mengatur jadwal diskusi. Kalau di sini sudah tidak ada peserta-peserta diskusi, nanti kita bahas yang lain. Oke, saya sudah tuliskan jadwal saya sendiri. 1, 2, sekarang kita sapa nih. Ceng, ini Muslim dan Muslim ada kepentingan naik ke atas, silakan. Enggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Muslim ya. Ada Yes. kepentingan? Mau nyapa Saifuddin aja. Saya pikir tidak perlu karena nanti takutnya malah men-trigger orang lain untuk menghujat di komen saya ya. Oh, siap, Mbak. Sabar, umat Islam sabar aja ya. Jangankan di komen, di bawah saja kalian tidak diizinkan ya. Saya diajarkan dalam Islam wala tasubul ladzina yad'una min dunillah ya. Jangan, nanti dia akan menghujat Ajaran secara brutal kosong. nanti. Oh, kitab suci merusak. Kamu ini. Iya, nanti kita buktikan. Nanti tema selanjutnya kitab mana yang merusak? Kitab suci mana yang merusak peradaban? Boleh? Boleh nggak? Di mute itu nggak ada suara. Mari kita bahas dengan Pak Saifuddin 2 part ya. Yang pertama Nabi palsu, yang kedua kitab suci mana yang merusak peradaban? Boleh nggak? Nggak kedengeran suaranya Pak Saifuddin. Tuh, Pak Saifuddin. Pak Saifuddin tidak kedengeran suaranya. Buka dulu. Itu mah tulisan saya sudah menulis itu sejak awal saya masuk Kristen. Iya, saya ajak Bapak Saifuddin membahas siap kitab suci mana yang merusak peradaban, boleh nggak? Gini, Abi tunjukkan 300 ayat itu, Bi, gitu dong. Enggak, temanya adalah 2 arah.
Kitab suci mana yang merusak peradaban? Itu kita bahas, Saya Pak maunya Saifuddin. hancurkan aja, merusak. Berarti nggak disanggupi ya? Ya udah, berarti nabi palsu yang disanggupi. Nanti aja dulu. Jul, aku udah tarik kau Jul, aku udah tarik kau Jul. Saya udah tarik nggak kau. mau banyak-banyak. Ya udah satu aja dulu. Oke, Pak Saifuddin di mute dulu biar saya sampai yang lainnya. Tom Chris, tema apa yang mau disepakati saya dengan saya atau dengan siapa? Mau men-challenge siapa? Kalau saya sih ya dengan kamu aja lah. Tom Chris mau tema apa dengan saya? Biar saya bikinkan jadwalnya nih. Senin dengan kiamat, Rabu dengan Pak Saifuddin, Tom Chris dengan saya bersedia hari apa? Temanya apa? Halo Tom Chris. Oke, kalau tidak ada Tom Chris di mute dulu ya. Kerbau Betina mau tema apa dan hari apa sanggupnya? Silakan. Ya, halo, selamat siang, salam semua ya. Jadi gini, Ya, siang. aku kasih saran atau kasih pertanyaan sama Kak Mary ya. Kak Mary, kan tadi kan Ripa kan menghindar untuk masuk ke room Superboy karena kan kita tahu Superboy itu kan sangat teliti dia mana data palsu dan mana data asli. Dari mana Anda tahu itu? Kak Mary bisa nggak Sebentar Uli, menentukan? sebentar Uli. Kak Mary bisa nggak menentukan setiap peserta itu data yang dibawanya itu data asli atau data palsu? Bang Kak Kerbau, Mary bisa kalau menentukan Anda nggak? berbicara bisa kalau melacak Anda nggak berbicara data? Ya, tentang dijawab dulu ya. Kalau bicara tentang room lain saya tidak akan berkomentar karena bukan kapasitas saya menilai room orang lain. Iya. Tapi kalau Abang bertanya bagaimana cara menentukan, kami punya tim di belakang layar yang akan mengakses itu dan memverifikasi. Oke, ya berarti kakak Dan bisa juga kalau ditolak datanya akan disampaikan ditolak. Dan Oke, akan berarti ditolak. kakak- Kalau datanya tidak otoritatif maka akan ditolak. Oke, berarti kakak secara intinya kakak bisa melacak ya data itu asli apa palsu ya. Oke, saya Ya. jawab dulu. Sekarang Bentar, gini, Bang Kak, Kerbau. Seandainya Saya data jawab. itu dibawa, apa yang langkah yang kakak lakukan pertama kali sebelum data itu dibacakan? Gimana? Apa langkah kakak apabila salah satu peserta itu membuka dan membawa data, apa langkah Kenapa kakak putus-putus ya? sebelum data? Kok Ya, putus-putus saya ambil ya? alih karena ini Apa koma saya langkah ambil kakak? alih. Bentar. Apa langkah Kak Mary? Apa langkah Kak Mary? Ya, sabar-sabar Apabila- J. Kerbau Sebentar, betina bentar. sabar dulu ya. Kak Mary itu lagi Bentar, ini- putus-putus. Itu kan poin pertama udah jawab bisa dia. Iya, Kak Mary dia bisa. kan lagi Sekarang dia kedua. lagi Bentar, putus-putus. nih, bentar. Ini kenapa sih? Dia lagi putus-putus. Jangan panik Kamu lah ngomong kalau saya ngomong. Bukan Bentar, panik. ini kedua. Kak Mary Bentar, udah dengar Kak Mary. belum? Kak Mary, Kenapa sih? apa langkah kakak? Oke, silakan. Apa langkah kakak apabila salah satu peserta membawa data untuk menguji data itu palsu atau asli sebelum dia membaca atau membuka data itu? Apa langkah kakak pertama kali sebelum dia baca atau buka data itu? Bang Kerbau, mungkin Anda tidak menonton tayangan kemarin dan sebelumnya. Data yang tidak diterima, data yang tidak dapat diverifikasi maka akan ditolak sebelum live berlangsung. Oke, yaudah berarti langkah kakak pertama kali kakak akan mengecek dulu data itu kan sebelum dibaca kan? Ya, dan akan ditolak. Kalau Oke. ditolak akan disampaikan tidak boleh dibawa. Oke, kalau kakak sudah mengecek dan sudah memutuskan data itu ditolak palsu, berarti kakak harus bisa menghentikan. Ya kak ya. Begitu Oke. juga kakak Ya juga kedengeran. harus. Anda ngomong apa saya nggak dengar, patah-patah. Anda dia ngomong cuman apa saya kasih nggak dengar, nasihat. patah-patah. Ya, Ya, jadi mungkin- kakak juga mungkin harus boleh, Umi. bisa memutuskan. Sorry Kakak ya, saya seperti dijajah Nggak di ada koma masalah. saya sendiri ya, maaf ya. Saya seolah dijajah di koma saya sendiri. Ini koma saya tiba-tiba ada orang masuk, tidak memikirkan bahwa koma ini pemiliknya saya, lalu tiba-tiba mencecar Betul. pertanyaan kepada narasumber saya. Narasumber yang saya hormati di sini itu hak saya untuk melindungi juga. Sudah dijawab pertanyaannya dan pertanyaan itu saya bisa balik ke kamu. Kamu tahu nggak metode Superboy meneliti data-data yang ada di tempat dia? Bisakah kamu tunjukkan ke saya metode apa yang dipakai Superboy? Dan by the way, Superboy siapa sih? Apa Oke, sih mungkin kapasitas Uni. dia? Uni gini aja bilang, intinya ini kan masalah kepercayaan. Kalau Anda tidak percaya dengan Kak Mary, Iya. ya sudah nggak usah ditonton. Nggak usah ikut. Ya nggak usah ikut, selesai, nggak ribet. Iya. Saya kadang-kadang Ngatur-ngatur. bingung dengan orang-orang yang memaksakan kehendak dan ya kita tahulah
Kalau Polycardus itu kan cuman modalnya itu ya modalnya mau diuntungkan. Bahkan kalau ada Kristen yang netral, mereka nggak terima. Bayangkan, sesama Kristen Itu- kalau netral itu dimaki loh. Ya, sabar dulu, sabar dulu. Sudah terjadi. Biar sudah terjadi, Kak Mary juga udah dimaki kok ya. Makanya mungkin Kak Mary ada yang mau ditanggapi dulu. Tadi pertama Iya, adalah jadi orang ya, saya terusin Silakan. dikit ya nih. Jadi gini, metode peraturan yang kami punya itu sudah kami susun dan kami bacakan sebelum acara. Jadi kedua belah peserta pasti tahu. Dan bahkan kami juga punya dua, kalau orang lain mungkin 3, tapi kami punya 2. 2 kali kesempatan itu disia-siakan oleh teman-teman yang ada di atas, maka diskusi langsung dihentikan dan akan keluar regret apa kita bilang, pernyataan permintaan maaf bahwa room tidak dapat, diskusi tidak dapat diteruskan karena terjadi bla 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 bla. Jadi akan moderator ambil alih, lalu kemudian orang yang melanggar peraturan tidak akan diberikan kesempatan untuk closing statement ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa metode di room saya ini tidak menggunakan seperti yang teman-teman lihat di room lain, tidak ada. Kami membuat metode baru. Ya, kami ya, membuat kami metode bukan baru dan perkara Universitas menang kemarin atau udah kalah. coba. Ya. Bukan. Dan bukan. teman-teman perhatikan ya, ini perkara suka dan tidak suka itu tuh subjektif loh. Kalian nggak berhak, maksudnya nggak berhak ngatur kami sesuai dengan yang kalian mau, by the way. Dan tetap otoritas tertinggi dari aturan yang ada di Komal itu adalah Kak Mary, dan itu kesepakatan bersama. Kalau saya tidak suka, saya tidak akan masuk. Tapi karena saya menyepakati, ya sudah, saya berada di situ. Saya percayakan room Kak Mary untuk memfasilitasi saya. Karena di situ kalian tahu orang seperti Bang Sven dan Kak Mary ini bukan orang sembarangan yang kalian maksud itu sembarangan itu gini loh ya. Mereka bukan orang yang ada di lingkup sosial. Mereka punya lingkup sosial sendiri-sendiri, dan seandainya mereka melakukan kecurangan, mereka juga mempertaruhkan kredibilitas mereka loh. Kak Mary ini adalah seorang apa, kita tahu nama aslinya apa, wajahnya tahu. Bang Sven juga begitu. Kita tahu Bang Sven itu, saya sudah pernah lihat wajahnya Bang Sven. Kenapa saya katakan Superboy justru tidak kredibel? Mohon maaf, ini hak saya untuk menilai Kak Mary ya. Tidak ada kaitannya dengan roomnya Kak Mary. Karena saya tidak tahu Superboy ini siapa. Mukanya kayak mana, kredibilitasnya apa, otoritasnya siapa. Lah kalau cuman untuk dia room sendiri ya boleh, suka-suka dia lah. Kalau ada orang yang memberi aturan di room dia itu urusan dia, kita kan nggak mau masuk. Tapi jangan bilang roomnya mewakili seluruh universitas yang ada di dunia, jangan. Emang dia siapa? Kan begitu. Kalau Kak Mary ini kalian bisa lihat wajahnya dong. Oke, Sesuai izin KTP mau- nggak itu Kak Mer? Kan begitu. Ya, silakan Dokter Akal. Ya, kalau kita bicara standar ya, kan standar orang tuh beda-beda. Seperti yang saya bilang tadi, kalau memang keberatan, ya sudah, nggak usah masuk. Kayak contoh, kenapa Uniriva nggak mau memilih Superboy itu, dia bilang. Ya, itu kan menurut Uniriva, kalau menurut kalian beda ya silakan, hargai dong. Saya bingung ya, kenapa mereka ini suka sekali memaksakan kehendak, suka kali memilih tempat yang harus menguntungkan mereka. Begitu ada yang netral, langsung dimaki. Dan itu sudah sering kita alami. Dan saya minta izin, boleh nggak diaturin debat dengan Abi? Kalau sama Abi boleh deh, tapi minta 2 arah ya, jangan cuman mau Oh, menghujat, Julius. tapi nggak boleh Kamu mau ngomong. Dokter sama Akal Saifuddin mau boleh. melawan Pak Saifuddin? Boleh. Sama Nanti Saifuddin saya sangat dari boleh. Ya Pak Saifuddin, gimana tuh? Sudah ada 2 penantang nih. Saya sudah diterima. Sekarang Dokter Akal mau terima. Temanya apa, Bang Dokter Akal? Ya mungkin dari Saifuddin tadi kan bilang masalah ajaran mana ya, apa dampak dari ajaran tersebut? Oke. Apa dampak dari Kristen dan Islam kepada manusia? Ya, tinggal kita tunggu kesanggupan Pak Saifuddin menghadapi Dokter Akal ya, dengan tema dampak ajaran bagi peradaban. Pak Saifuddin, silakan dikembali ke ini, ke TikTok, jangan kemana-mana dulu ya. Biar kita tanya nih, Pak Saifuddin berani tidak untuk menyanggupi tantangan dari Dokter Akal setelah saya nanti mungkin berapa hari kemudian diskusi dengan Dokter Akal di room Kak Mary ya. Udah saya catat mungkin ya. Sabar ya, Pak dicatat Julius dulu udah ya saya catat. Dokter Akal. Nanti kita ajukan Iya, Dokter catat. Akal. Nanti kamu ke saya. Nanti Anda ke saya Pak Dokter Akal ya. Sekarang kita sapa Pak Maltan. Pak Dokter Akal tunggu kabar dari saya ya. Biar kita aturkan. Saya dan Kak Mary aturkan. Pak Maltan, halo Muslim non Muslim ingin menantang siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pengen diskusi Selamat dengan siang, non Kak Muslim? Mary. Saya memberikan apresiasi Kak Uniriva dan Kak Mary apa yang disuguhkan di roomnya kemarin Kak Mary dan diikuti oleh Kak Rifa dan Bang Aldo. Saya kira itu adalah satu room edukasi yang cukup baik. Posisi saya walaupun saya Muslim, bukan walaupun ya saya Muslim, tapi saya sangat menghargai netralitas Kak Mary dan Sven. Kemudian juga pemberi materi
Kak Unirifa dan Bang Aldo. Saya kira sajian-sajian seperti itu sangat akademik dan juga edukatif. Ini yang paling penting menurut saya. Dan saya kemarin Kak Unirifa sudah sampaikan Kak Mary, untuk pemateri, kemudian moderator dan yang punya room, kalau 1 sampai 10 saya berikan nilai 9 Kak Unirifa. Itu saya sampaikan ke dan saya sangat setuju terhadap room-room seperti itu Kak Unirifa. Semoga room-room seperti itu lebih banyak lagi supaya menjadi edukasi yang betul-betul memberikan kita pengetahuan dan pelajaran yang cukup bagus ya. Walaupun itu mungkin tetaplah Bang Aldo punya keyakinan sendiri, Kak Unirifa punya keyakinan sendiri. Tapi yang lucu Kak Mary yang dapat semprotan banyak, dapat kritikan banyak katanya. Itu konsekuensi, Bang. Itu Ya, konsekuensi. Tapi gini. Mungkin aku tambahin sedikit ya. Bentar dulu, cukup Dokter Akal, bentar. Bang Matan. Cukup ya buat saya Kak Unirifa dan Kak Mary. Terima kasih Kak Unirifa. Saya kemarin yang terakhir dikirimkan minyak kemiri yang 2. Mohon maaf. Ya, maaf ya keterlambatan ya. Terima kasih Oke, Bapak. thank you so much. Ya, makasih banyak. Oke, Bang Matan. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebelum aku cabut ya, ini aku ada urusan. Jadi gini, tujuan kita diskusi itu adalah mengedukasi. Siapa yang mau kita edukasi? Tentu saja para viewers, para penonton. Masalah kalian setuju nggak setuju itu urusan kalian. Ya, yang penting yang kita sudah suguhkan tuh data. Biarkan penonton yang menilai mana agama yang benar menurut mereka. Jadi kebenaran itu kan standar masing-masing nih kalau bicara agama. Biarkan penonton yang menilai. Dan Saipudin entah kemana hilang. Uni bisa bukakan gambar yang gue kirim ke Uni ya. Soalnya aku nggak bisa Jangan dulu. nih, belum 1000. Bentar dulu, clearkan dulu tantanganmu itu. Pak Saifuddin, Anda ditantang oleh Dokter Akal berdiskusi 2 arah di room Kak Mary dengan tema ajaran mana yang merusak peradaban atau impact keburukan atau kebaikan. Anda bersedia? Oh, jawabannya nggak usah cari-cari, nggak usah. Udah tahu kan, semua bangsa tahu, semua dunia tahu. Pertanyaannya, apakah Anda siap mendiskusikan ini dengan Dokter Akal? Didebatkan itu sudah mata kepalamu. Ditolak lihat, berarti? Kepalamu lihat. Ditolak atau diterima? Nggak usah. Saya sudah banyak Berarti nggak diterima. Oke, Dokter Akal tidak diterima, Dokter Akal. Silakan. Orang sudah ada jawabannya. Mau Dokter Akal, silakan tanggapannya. Tidak diterima oleh Pak Saifuddin. Ya, kalau cuman mau seperti itu, ya mohon maaf, itu bukan mau diskusi namanya ya, cuman mau. Ngapain gua Kak Mary diskusi bisa nilai sama lo? lah. Ya, jadi Kak Mary dan teman-teman Kristen yang bisa nilai sendiri. Ya, bisa nilai sendiri bagaimana seorang Saifuddin Ibrahim. Iya, nggak apa-apa ya, cuman kamu doang. Saya nggak pernah takut. Ya kalau nggak takut dilawan dong si Dokter Akal. Kalau nggak takut. Itu Dokter Akal itu nggak punya akal. Ya buktikan dia nggak punya akal. Matamu melihat. Ya buktikan kalau dia nggak punya akal dengan cara dialektika dengan baik dan Nggak benar. usah dialektika. Pak Saifuddin ini kan seniornya Murtadin. Ayolah, cerminkanlah ke Kristen. Pendiri Yayasan Murtadin loh padahal. Pendiri Yayasan Murtadin loh. Tunjukkanlah kemurtadinan Anda itu berimplikasi baik buat agama Kristen. Anda Saya loh. sangat berimplikasi baik terhadap zaman. Contohnya apa? Contohnya sekarang ini. Kamu bisa lihat jawabannya di ujung bibir saya. Ya. Uni, kita harus mengucapkan terima kasih loh kepada Saifuddin. Memang dia berdampak. Berkat Saifuddin, banyak orang akhirnya jadi mualaf. Ini kita harus terima kasih buat Saifuddin. Biarkan saya sendiri tetap pengikut Yesus Kristus. Seluruh dunia kacau, silakan. Ya udah gini aja poinnya, Pak Saifuddin menyanggupi tidak tantangan dari Dokter Akal membahas tentang implikasi ajaran. Berani? Sebab semua mata bisa melihat sejarah, mencatat semuanya. Pak Saifuddin, mungkin Kak Mary sepertinya pawangnya. Kak Mary tolong diambil alih, Kak. Bahasa saya mungkin kurang dimengerti sama Pak Saifuddin. Kak Mary. Kalau sama Mary. Saya kan Kak Mary. Kak Mary sebagai pawang. Rupanya Kak Mary pawangnya Saifuddin ya? Enggak. Kamu kalau mau jadi gini. saya, Kalaupun Kak Mary dulu gitu. Sebab kalau menghadapi kalian dulu baru bisa sama Saifuddin. Oh, gimana Kak Mary? Tolong dibantu dulu Kak Mary. Bantu dulu Kak Mary. Ya nanti atur. Iya, jadi atur dulu kalau gini saya Abi, nggak bisa. jadi
menyusun Iya. banyak agenda saya karena bentar, saya Amerika banyak dulu. ikut bertemu dengan banyak orang gitu loh. Ya, Siap, saya siap. mah sudah biasa Oke. debat dengan Bentar, Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Uni, Ya kan cuma kasih bentuk Uni, diskusi. Uni, Buktinya Pak Saipudin ada kasih waktu. alternatif selain Rabu. Iya, ya. Uni, Untuk Pak kasih Saifuddin. alternatif waktu selain Rabu. Rabu, Kamis. Iya, jadi enak diskusi. Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat. Nanti gini Oke, gini. siap. Nanti Siap, kalau saya siap, sudah Rabu, dapat Kamis, Jumat. nomor WA-nya Kameri, baru diatur semuanya. Tunggu Abi, Ya. sorry Abi, ini mohon maaf nih agak sedikit melompat dari topik nih Abi Saifuddin nih ya, Pak Saifuddin, sorry. Ini katanya Bunda Sarah sama ini udah Muslim lagi ya, kembali ke Islam ya? Ibu. Saya nggak perlu jawab itu. Oh, karena saya dapat informasi terbaru nih, Ibun berjilbab nih, pakai jilbab terus Humaira Itu orang cari cantik nih. makan semua orang cari makan di TikTok, di YouTube. Aduh. Dan saya Enggak, ini memberikan saya- banyak makanan kepada mereka. Wih, Ya udah ya. terima kasih Pak Saipudin kalau gitu. Oi, ucapkan terima kasih, oi. Wek. Ya kita sapa yang lain dulu ya, biar Ya, tidak sapa dulu terlalu. ya, Uni. Gini. Apa, ya? Ini Rifa, Sapa maaf. dulu, Jay. Saya mau turun Sore, dulu. Kak Don. Saya turun Iya, bentar dulu. lagi. Kameri saya turun dulu. Karena ini sudah Siap. tertunda-tunda gara-gara ini waktu saya Ya, turun. Pak Saifuddin, silakan. Oke, thank you. Lu nggak panggil Iya, saya Abi, Abi, ya. gua habisin lu. Nggak mau lah, Bang panggil Abi, Abi lah. Om aja, Ah. dada Om. Ini Abi. Panggil Om aja, panggil Om. Om. Aduh, nih kok nggak dibuka? Aku nggak bisa open cam, teman-teman. Tolong Enggak. di-follow. Aku nggak mau nggak bisa tantrum open dia cam. nanti. Enggak, aku nggak mau Ya. dia tantrum. Aku nggak mau nabiku dihujat di komalku ya. Aku nggak mau. Ya, jadi gini teman-teman ya, saya berteman baik dengan Sarah Ayu, istri Saipudin. Bahkan ya bisa dibilang inilah kalau istrinya ke Jakarta, kita kadang-kadang ngopi bareng. Memang aku clearkan dulu ya, Sarah Ayu dan anaknya itu belum Islam ya. Tetapi di beberapa kesempatan mereka pakai hijab. Di beberapa kesempatan karena memang anaknya kan sekarang dititipkan di Bangka Belitung di tempat orang tuanya Sarah Ayu yang notabene itu muslim dan anaknya itu dididik secara muslim. Kita doakan saja ya, walaupun Saipudin seperti itu, minimal anaknya kembali bertobat. Kita doakan saja. Oke. Jadi memang anaknya sekarang dididik secara Islam dan memang apa ya, karena memang tinggal di daerah ya, memang dididik sama kakek nenek seperti itu, terus lingkungannya teman-temannya juga muslim, otomatis dia juga terpengaruh ya, otomatis dia Oke. juga belajar. Itu aja tuh. Siap. Ya, kita sapa dulu nih. Ada dari API luar nih Kak Mary, mana tahu beliau juga karena beliau menggunakan bahasa Inggris ya, mungkin ada penantang yang akan ditantang dari kalangan Kristen yang menggunakan bahasa Inggris, mungkin boleh Which one? karena kan kredibel tuh. Big Which one? Brother. Big Brother. Di luar. Ya. Nih, Ya. saya mau pamit dulu ya. Oh, Minta maaf. Ya, Dilanjut Pak dulu. Budangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Uni aku juga cabut ya, aku juga cabut. Ya, Tadi silakan, aku aku juga mau nge-gym nih. Cuman Siap, nggak siap. bisa open cam. Oke. Uni nggak mau buka. Aku udah Enggak, follow Bang aku nggak Julius. mau buka data itu. Ya, Nggak, aku Makasih, sengaja follow nggak. Bang Julius. Aku sengaja nggak buka data itu karena itu nanti memancing dia menghujat. Tahu sendiri kan mulutnya kayak mana. Nanti kalau dia hujat Nabi aku di sini terus aku gimana? Aku yang berdosa nanti. Aku nggak mau Ya, ya. turunin aja biar teman-teman lihat kelakuan Orang udah Saipudin. tahu kok. Orang udah tahu udah lah, Kameri, nggak usah Kameri, dibahas lagi. Kameri, untuk sama Saipudin tolong di lobby, Yes. ya, tolong di lobby. Aku available hari apapun. Yang penting kasih tahu duluan ya, waktu dan jamnya. Oke? Ya. Jadi itu teman-teman ya, pilihan room yang saya gunakan untuk diskusi itu room Kak Mary. Available-nya kapan, Jul? Ini Kak Mary nih apa nih? Setiap saat untuk Saipudin. Setiap saat, Khusus oke. Saipudin Lu setiap sama saat. gua nanti. Lu sama gua nanti. Goldian juga mau menantang siapa nanti kita tanya ya. Siapa yang mau menantang kita tanya nanti. Oke, Aku jadi mau nantang Zakaria nanti dulu. Butros. Nanti dulu.
Nanti dulu dong, nanti dulu. Jangan ngomong dulu ya, bentar. Dokter Akal menantang Pak Saifuddin setelah saya, karena saya dengan Pak Saifuddin terjadwal hari Rabu insya Allah teman-teman ya. Dan saya dengan Kiamat insya Allah hari Senin dengan tema transmisi kitab suci. Dengan Pak Saifuddin di Komal Kak Mary itu insya Allah temanya Nabi palsu. Teman-teman perhatikan ya, saya menantang siapapun yang berani. Saya menantang siapapun yang berani. Siapapun yang berani di Komal Kak Mary. Dan saya akan terlibat salah satu mungkin menjadi orang yang berada di jajaran mensupport Komalnya Kak Mary. Saya jadikan Komal Kak Mary itu sebagai tempat saya berdiskusi secara akademik dengan umat Kristiani yang tidak percaya dengan rum Muslim. Karena Kak Mary sendiri dan Bang Sven adalah orang Kristen, ya. Karena saya percaya kepada Kak Mary untuk saat ini dan bukan untuk waktu jangka panjang yang lama, karena manusia itu hatinya bisa dibolak-balik kapanpun, ya. Saya sangat-sangat selektif juga untuk memilih Komal diskusi dua arah, dan saya berada di Komal Muslim itu tidak menjadi pendiskusi tapi lebih ditanya atau lebih memberikan wawasan tentang Islam. Jadi teman-teman Muslim, kalau ingin melihat saya hatuha, saya memilih room Kak Mary. Kalau ingin melihat saya menjawab pertanyaan non Muslim, saya berada di Komal Muslim manapun dan bahkan membuka Komal sendiri. Itu saya, itu metode saya ya, berdialektika dengan cara saya yang diizinkan dalam Islam. Dan siapa dulu J yang belum masuk? Aku izin ya. Aku izin dulu cabut ya. Kemana teman-teman semua, dan shalom buat Kak Mary, salam kenal ya. Tolong ya buruan, gua mau makan dan gua juga mau ngejip ya. Tapi Ayo. bahaya loh kalau Saifuddin bentar Bang Jack. Kojul, tapi bahaya kalau Saifuddin ketemu lo. Iya nggak apa-apa, nanti kita lihat itu ya. Dulu masalahnya. Ya nanti kita bahas itu. Ya saya mau buru-buru juga, mau nge-gym juga, mau makan juga. Ya saya mau cepat-cepat langsung disapa aja. J, siapa J? Yang lain J. Nanti kalau Big Brother biar Kak Mary aja nanti. Oke, baik. Salam kenal dulu Kak Mary. Saya J Francius. Saya seorang mualaf. Selamat sore Kak Don dan Teh. Saya follow. Iya, sudah follow. J gini. J nanti terlibat mau nggak terlibat? Mungkin jadi salah satu tim Uni nanti, karena kan dari Kak Mary sudah ada Bang Sven. Mungkin J mungkin dari tim Uni mungkin nanti bagi di Islam. Boleh Kak Mary? Boleh. Jadi nanti bagian mungkin kalau suatu saat saya tidak tahu, tapi kalau bicara acara debat, memang saya yang handle sama Bang Sven karena bertautan dengan hukum ya. Beliau kan yang paham alur hukumnya. Kalau misalnya J mau bantuin untuk ngumpulin para narasumber dari pihak Muslim, kami sangat terima. Boleh. Ya, boleh. Maksudnya kalau saya ada, maksudnya bagian saya itu saya juga punya tim-tim belakang. Maksudnya kalau yang butuh apa kan saya nggak ke saya, bisa ke J juga Kak Mary gitu loh maksud aku. Biar aku juga nggak gitu maksudnya. Nanti jadi kita kalau perlu kita nanti punya grup bersama tuh untuk membicarakan secara lanjut apa yang terjadi di Komal atau review atau segala macam. Jadi nanti saya punya tim juga. Salah satu tim saya tuh J gitu loh. Karena untuk saat ini ya saya belum tahu nanti siapa yang saya percaya atau tidak. Oke, lanjut nih J. Di siapa aja yang lain J? Ya, selamat sore Kak Don dan Teo dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma bikin mau kasih saran aja ke Mbak Mary. Kan lihat kan karakter tiap orang-orang diskusi itu kan udah kelihatan kan dari sekarang kan. Pertama ya Kak Mary sewaktu mau akan diskusi kan melihat karakter orang itu udah bisa mengantisipasi nanti harus gimana gitu kan. Kedua, jangan takut dengan nyinyiran dari penonton. Kan ada yang objektif, ada yang subjektif, pada itu saya minta kesabaran Kak Mary untuk menghadapi itu semua. Ketiga, saya minta setiap bulan evaluasi, kan suatu sistem diskusi pasti tidak akan sempurna kan, sekaligus kan. Perlahan-lahan dievaluasi, disempurnakan dengan baik, supaya informasi ini bisa menjadi pendidikan yang bagus, bagaimana cara diskusi, bagaimana cara emosi, bagaimana mengolah data, bagaimana mengungkapkan kata-kata, supaya ini menjadi pendidikan yang bagus bagi yang berdiskusi sendiri maupun yang bagi pendengar sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran baik bagi kita semua. Jadi bukan menjadi perpecahan, malah bisa menjadi persatuan bagi kita semua. Itu saya harapkan kesabaran Kak Mary ke perbaikan nanti setiap ini pasti tidak akan sempurna lah, setiap sesuatu perbaikilah terus dengan kesabaran. Itu saja saya memberikan saran. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Bang ya. Selamat sore Kak Filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dek, silakan Dek. Selamat sore, salam akal sehat buat para podcaster yang ada di TikTok ataupun di YouTuber, gitu ya.
Bersemangat memberikan ilmu pengetahuan dan pengetahuannya. Berdiri kalian dengan keilmuan kalian untuk mewujudkan putra bangsa ini. Udah gitu aja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bang Kasih Dia. ya. Mm-mm. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.